Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Diiringi dengan semilir angin yang cukup deras ya di pagi ini di wilayah Cibening, yaitu Kabupaten Bekasi, teman-teman. Oke, di depan saya ada tabu lampot jeruk peras, teman-teman semuanya ya, atau lebih terkenal juga dengan jeruk kip. Nah, kita pakai pot 40, teman-teman. Stoknya ada 2, semuanya pakai pot karena sedang berbuah. Kemarin satu OTW ke Majikan Baru ya, ke perumahan Kota Serang Baru Cibarusa ya, Cikarang Selatan. Baik teman-teman semuanya, saya bicara dulu tentang jeruk peras dulu ya, atau jeruk kip ya teman-teman ya. Memang ini kan asalnya dari China, kemudian istilahnya jeruk Imlek ya teman-teman ya, atau jeruk Imlek. Jadi jeruk ini kan warnanya itu kalau udah matang ya kan kuning semua tuh teman-teman, kuning. Jadi kalau matangnya bareng cakep banget teman-teman. Jadi memang lebih ke unsur estetika, keindahannya dapat. Kalau dari sisi rasa ya secara umum kan namanya jeruk, vitamin C-nya kan banyak, jadi kandungan manisnya ada, kecut atau masamnya juga ada. Ya, jadi fungsinya ini memang 2 yang saya ketahui teman-teman, buat bikin jeruk peras dan buat masak ikan. Nah, 2 itu sih yang saya ketahui. Kemudian unsur keindahannya memang lebih dominan. Jadi kalau berbuah itu memang banyak, meskipun kondisinya ya baru pendek banget teman-teman, rantingnya juga kecil-kecil. Belum ada kan sejari ini kan belum ada nih. Jadi dia udah berbuah seperti ini teman-teman. Udah ada yang besar tuh. 1, 2, 3. Iya, bentar sayang ya. Nih si kecil sudah ngajak keliling komplek. Jadi dari sisi histori tanamannya kan teman-teman tahu lah. Jadi untuk ini memang mudah berbuah, genjah. Dan kalau udah berbuah itu masya Allah ya, recommended banget. Jadi indah banget teman-teman. Makanya dinamakan juga dengan jeruk Imlek ya. Jadi memang warna kuningnya itu yang membuat indah, warna kuning emas ya teman-teman ya. Warna kuning emasnya itu cakep banget teman-teman. Seperti itu. Kemudian ya ini nggak kenal musim sih. Nggak kenal musim. Mungkin ini nanti kita panen. Nah ini ada muncul lagi yang kecil-kecil, lalu muncul lagi nanti bunganya. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi memang recommended banget sih untuk sebagai hiasan juga ya. Uniknya tabu lampot itu selain kita bisa nikmati, selain kita bisa nikmati hasilnya ya, buahnya kita juga bisa sebagai tanaman hias teman-teman. Nah, masa di pot bisa berbuah kan biasanya seperti itu. Kita taruh di depan rumah. Nah, pasti cakep banget seperti itu. Jadi it's okay dari sisi tanamannya, mungkin nggak ada masalah teman-teman ya. Kemudian kenapa lalu sekecil ini, sependek ini kemudian bisa berbuah? Nah, rata-rata kalau jeruk itu teman-teman ya, ini kan kombinasi teman-teman ya, atau okulasi atau sambung pucuk lah. Jadi bawahnya ini kan dari biji teman-teman. Nah, kemudian batang atas atau entresnya itu kan diambil dari pohon yang sudah tua, yang sudah pernah berbuah. Nah itu harus jadi syarat mutlak teman-teman, karena ada juga yang kadang-kadang yang nakal ya, entresnya masih belum maksimal, sudah dipakai buat sambung atas misalkan, atau buat entresan. Nah itu kan juga nggak bener juga gitu. Jadi kadang-kadang kita juga harus punya seller terpercaya teman-teman. Kalau misalkan di polybag saja sudah berbuah, sudah berbunga, nah itu membuktikan bahwa pohon tersebut sudah tidak mandul. Seperti itu teman-teman. Kemudian dari media tanam, kalau dari media tanam sih saya nggak banyak sih ya, paling tanah, kohe, sama sekam saja sih. Nah ini barusan kemarin kita kasih pupuk kandang ya, nggak nentu sih, kadang sebulan sekali, kadang ya secukupnya saja sih. Kalau dikira-kira masih ada ya udah apa-apa. Seperti itu teman-teman. Apalagi dibantu dengan musim hujan ya, lebih mudah lah berbuahnya atau lebih mudah berkembangnya.
Seperti itu. Kalau potnya dengan ukuran pohon seperti ini pakai pot 40 masih ideal. Masih ideal. Lalu kemudian potnya itu kan seperti biasa ya, di video-video saya juga banyak. Jadi di bawah itu kan ada lubang, teman-teman. Nah, itu memang harus kita kita lubangin full ya, teman-teman. Jadi untuk sirkulasi air itu biar lebih mudah. Kemudian di atas lubang itu kan biasanya dikasih pecahan genteng, styrofoam, bata merah dan sebagainya. Seperti itu. Memang sih di musim penghujan ini kadang-kadang perkembangan cacing itu cukup banyak. Nah, ini juga perlu kita antisipasi. Biasanya kami kasih garam, taruh aja garam, nanti kan dia keluar tuh, teman-teman. Atau kalau mau yang ekstrim kasih sunlight, nah nanti pasti keluar. Cuma memang setelah cacingnya pada keluar, kalau kecil-kecil sih nggak ada masalah, cuman kalau besar-besar kan jadi masalah nanti. Lalu disiram lagi air sampai benar-benar mengalir dari bawah. Jadi benar-benar mungkin beberapa ember. Jadi benar-benar sampai kemudian ketika cacingnya udah keluar, udah bersih, nah kita siram, full siram. Jadi air larutan dari sunlight itu bisa keluar lewat bawah seperti itu. Jadi harus disiram yang full siram. Seperti itu, teman-teman. Kemudian sih kalau dari sisi hama, ya paling sih ini misalkan seperti ini, teman-teman, daun-daun yang ini kan tanda-tanda, teman-teman. Jadi memang kalau memang masih bisa kita handle pakai pangkasan, kita buang saja gitu. Cuma kalau misalkan kita geli atau mungkin ada uletnya, teman-teman bisa juga kok pakai sunlight, lalu kemudian dicampur air, semprotin. Aman sih. Atau mungkin pakai bawang, iya monggo, pakai bawang putih diulek-ulek, dicampur air, semprotin. Atau juga pakai daun pepaya direbus, airnya tunggu dingin, semprotin. Seperti itu, teman-teman. Baik, apalagi yang perlu saya sampaikan ya terkait dengan pemeliharaan. Jadi biasanya kita pangkas, teman. Maksudnya ujung-ujung ranting itu sering saya pangkas, jadi memang biar kelihatan rindang ya. Jadi saya pangkasin tuh, kemarin kelihatan nih, ini bekasnya pangkas. Kemudian dipangkas tumbuh ranting baru yang mungkin bisa satu ranting akhirnya muncul tiga ranting gitu. Jadi memang saya buat biar, karena kan calon pembeli juga menilai dari unsur keindahan ini subur banget, cakep banget gitu. Nah, kemudian akhirnya mereka tertarik gitu, teman-teman. Kalau mungkin dengan ranting yang belum terlalu banyak kan pasti mereka juga nggak tertarik, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ya pokoknya sih nyari bibitnya dulu aja. Kalau bibitnya sudah cakep, udah nggak mandul, ya berarti bagus lah. Seperti itu, teman-teman ya. Pokoknya salam satu hobi. Yang mau belajar ya monggo silahkan ya. Kemudian yang mau coba dulu juga silahkan. Yang mau beli sudah jadi ya monggo. Oke ya, selamat mencoba berkebun tabur lampot. Terima kasih.